kita dadakan-dadakan aja lah. Kebetulan eh, tanggalnya tanggal genap ya, tanggal genap. Sementara nomor mobil saya nomor ganjil, jadi sambil nongkrong-nongkrong di kafe, kita ngobrol-ngobrol santai sambil menunggu yang nanti akan masuk. Ya, selamat datang Deka, selamat datang Bu Ilyas, atau nggak tahu siapa namanya Bu Ilyas apa Pak Ilyas. Selamat datang budak hamba namanya, luar biasa. Namanya budak hamba. Nah, ya kita sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Jam-jam dimana kebetulan jalan masih macet karena di jam segini lagi kondisinya ganjil genap. Nah, karena ganjil genap maka ya memang saya harus melipir dulu, harus santai dulu supaya eh, terhindar dari ganjil genap. Hmm, gitu ya. Hmm, hmm. Oke, kita cek dulu sebentar ya. Hmm, ya, kita lihat sudah mulai banyak yang masuk. Terima kasih banyak bagi yang sudah masuk. Mudah-mudahan suara jelas kedengaran. Nanti seperti biasa ada rekamannya. Jadi banyak yang mulai japri, ya nanya ke Intan gitu kan, karena adminnya adalah Mbak Intan di nomor 089651734140. Saya mempersilahkan orang-orang untuk bertanya mengenai olah napas dan hubungannya dengan kesehatan. Nah, beberapa yang tanya begini, Mas, ini bisa nggak di TikTok dibikinkan secara berkala gitu kan, penjabaran mengenai teori napas ritme, gitu. Ya tentu saja kalau teori yang cukup detail itu ada di YouTube. Itu teori yang banyak sekali, itu sangat sangat detail lah. Jadi metode napas ritme ini baru seumur jagung. Baru dimulai kristalisasinya sekitar tahun 2012. Ya, hitung-hitungan baru 12 tahun lah. Tentu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang sudah lebih dulu, apalagi sudah berusia ratusan tahun atau ribuan tahun gitu kan. Seperti misalnya pranayama dari India, kemudian Qigong dari Cina, kemudian ada juga Reiki dari Tibet dan seterusnya. Tapi dalam konsep metode napas ritme ini kita menggunakan pendekatan yang sama sekali baru, yakni pendekatan berdasarkan frekuensi dan gelombang. Jadi gampangnya, olah napas dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Maka dalam teori napas ritme yang disebut dengan sehat adalah ketika frekuensi di tubuh kita, frekuensi dan gelombang tubuh kita harmoni antara satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan sehat. Karena yang disebut dengan sakit adalah ketika frekuensinya tidak harmoni. Nah, maka bagaimana caranya ketika kita menjumpai tubuh berada pada frekuensi yang tidak harmoni? Yakni disetel ulang, bukan diganti. Jadi sama kayak ilustrasi misalnya kita punya gitar. Gitar itu kita baru beli dari pabrik. Tentu saja ketika dimainkan enak. Ya kan, gitar baru beli dari pabrik, dimainkan pasti enak. Lalu kemudian ketika dimainkan terus selama sebulan, 3 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, mesti lama-lama ada nada-nada yang fals, ya kan? Pasti lama-lama ada nada-nada yang fals. Nah, nada-nada yang fals ini bagaimana cara memperbaikinya? Ya tentu saja tidak perlu diganti gitarnya, tetapi cukup dengan di style ulang.
dengan di-setel ulang, maka nada-nada yang fals itu akan kembali menjadi normal. Nah, dalam teori napas ritme itu persis seperti itu. Nah, maka yang pertama kali perlu diketahui adalah berapa atau apa-apa saja frekuensi-frekuensi yang ada di dalam badan manusia. Karena sudut pandangnya berdasarkan frekuensi, maka kita harus tahu dulu apa-apa saja frekuensi yang ada di dalam badan manusia. Karena nggak bisa kalau misalnya kita nggak tahu frekuensinya, gitu kan? Lalu langsung main asal latihan napas saja. Kalau napas itu nggak bisa. Kita harus belajar dulu konsep dasarnya, memahami dalam melihat sudut pandang sebagai frekuensi dan gelombang pada tubuh manusia. Nanti kesananya baru benar. Kok bisa gitu? Contoh, jika melihat otak manusia, jika dari sudut pandang fisik, maka bentuknya ya sekilo, sekilo seperempat gitu kan. Sekilo setengah itu bentuknya fisik. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi frekuensi dan gelombang, maka yang disebut dengan otak adalah benda yang mengeluarkan alfa, beta, delta, theta, gamma. Jadi otak kita bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi. Ini ketika melihat dari sisi alfa, beta, delta, theta, gamma. Nah, kemudian apalagi yang merupakan frekuensi di badan manusia? Jantung misalnya. Jantung itu ada detak jantungnya. Orang tahunya dulu jantung itu adalah melihat dari sisi detaknya. Maka ketika kita bilang, berapa detak jantungmu? 80, berarti maksudnya adalah 80 kali per menit. Ya, nggak salah, memang seperti itu pemahaman dasarnya. Tapi kemudian ilmuwan mulai melakukan banyak eksperimen percobaan dan ditemukan bahwa di dalam jantung tidak sekedar berdetak, tapi juga memancarkan frekuensi dan gelombang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara jantung memancarkan frekuensi dan gelombang? Maka ditelitilah dari detak itu. Dalam ilmu sains, kita dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, jika jantung dilihat dari sudut pandang detak, ya udah berarti begitu. 80 kali per menit, ya udah berarti 80 berdetak dalam waktu 1 menit. Tapi kalau dari sudut pandang frekuensi bagaimana? Maka siklus per menit itu harus diubah dulu dengan sudut pandang berbeda. Dan fisika bisa melakukan itu. Caranya bagaimana? Diubah detak itu dengan menggunakan algoritma. Namanya fast Fourier transform, power spectral density. Dengan menggunakan algoritma power spectral density fast Fourier transform, maka sebuah detak jantung itu dapat menjadi 3 jenis frekuensi yang berbeda. Ya, kesepakatannya begitu. Detak jantung diubah menjadi frekuensi dan gelombang menggunakan fast Fourier transform, power spectral density, maka menjadi 3 jenis frekuensi yang berbeda. Yang pertama namanya very low frequency. Yang kedua low frequency dan yang ketiga adalah high frequency. Nah, very low frequency itu frekuensi yang berada pada kurang dari 0,04 Hz. Sedangkan low frequency, ya ini frekuensi jantung yang berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz. Sedangkan high frequency, ya ini frekuensi jantung yang berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz. Pembagian frekuensi ini kemudian berada pada pemahaman disebut dengan heart rate variability atau HRV. Jadi dengan teori HRV, jantung kita bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, bukan sekedar detak. Jadi kita udah ketemu dua tuh, di otak frekuensi dan gelombang alfa, beta, delta, theta, gamma, sudah disepakati seperti itu. Di jantung ada 3 frekuensi dan gelombang, yaitu high frekuensi, low frekuensi, dan very low frekuensi. Jadi kalau melihat dari pemahaman ini, maka jantung kita memancarkan gelombang, otak kita juga memancarkan gelombang, ya kan? Semuanya memancarkan gelombang. Nah, pertanyaannya, apalagi yang bisa dilihat di tubuh manusia yang sifatnya pancaran-pancaran gelombang? Maka berkaca pada pemahaman jantung lewat teori heart rate variability ini, kita bisa melihat hal-hal yang sifatnya siklus. Yang sifatnya siklus. Kenapa? Karena Hertz ini satu siklus per detik atau satu CPS. Siklus apa yang ada pada manusia? Selain dari otak, jantung gitu kan? Ada, yakni laju pernapasan. Laju pernapasan. Sebenarnya ya, ya namanya laju pernapasan. Laju pernapasan juga ini sifatnya siklus. Jadi ketika dibilang
berapa menit, berapa banyak manusia bernapas dalam semenit. Nah, itu namanya laju pernapasan. Normalnya antara 12 sampai 15. Anggaplah kita sepakati 15 kali. Maka manusia bernapas secara normal dan alamiah itu disepakati 15 kali. Ya, kesepakatan secara umum. Berarti kalau udah ketemu sebuah siklus mengkonversi menjadi hertznya menjadi sangat gampang. Ya kan? Ya kita tinggal konversi aja. Karena hertz itu adalah satu siklus per detik, maka jika sudut pandang adalah per menit, maka hertz adalah 1/60 siklus per menit. Kan begitu? Maka cara kita memahami frekuensi pada pernapasan, bagaimana? Ya diubahlah laju pernapasan dari sudut pandang ke dalam sudut pandang frekuensi atau hertz. Caranya gimana Mas? Gampang rumusnya. Saya kasih rumus cepatnya, ya kan? Rumus cepatnya adalah eh, total cycle time TCT. TCT itu adalah jumlah detik tarik nafas dan detik buang nafas. Jadi frekuensi pada nafas dihitung dengan cara cepat 1/, total detik tarik nafas dan total detik buang nafas. Contoh ya, contoh. Bagaimana kalau misalnya ritme 55 sampelnya? Boleh. Berarti total cycle time-nya yakni 5 tambah 5 sama dengan 10. Maka hertznya adalah 1/10. 1/5 tambah 5 sama dengan 1/10. 1/10 itu berapa? 0,1 hertz. Nah, maka ritme 55 frekuensinya itu 0,1 hertz. Langsung ketemu tuh. Gampang kan? Ini pelajaran 24 SKS diringkas menjadi 1 SKS. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang bernapas dengan ritme 33? Tarik napas 3 detik, buang napas 3 detik. Tarik napas 3 detik, buang napas 3 detik. Terus begitu selama satu siklus waktu. Berapa frekuensinya? Pakai rumus tadi. Frekuensi atau hertz sama dengan 1 per total cycle time. Atau 1 dibagi detik tarik napas ditambah detik buang napas. Berarti 1/3 tambah 3 sama dengan 6. 1/6. Berarti hertznya adalah 0,1667. Langsung ketemu kan? Langsung ketemu tuh. Dan seterusnya. Kalau ada orang bernapas dengan ritme 22, ya berarti 1/4 hertznya 0,25. Kalau ada orang bernapas dengan ritme 2,5, tarik napas 2,5 detik, buang napas 2,5 detik. Tarik napas 2,5 detik, buang napas 2,5 detik. Berapa hertznya? Berarti 1/5, 0,2 hertz. Kan begitu? Semudah itu. Ini adalah hitung-hitungan di atas kertas. Jadi napas ritmenya Mas Gunggung ini bisa menghitung berapa frekuensi napas kita dengan sangat mudah di atas kertas. Cara hitung-hitungan. Dan ini pasti benar. Ya kan? Karena memang rumusnya begitu. Jadi hertz adalah 1 per detik tarik napas ditambah dengan detik buang napas. Jadi pasti begitu. Nah, maka dengan pemahaman seperti ini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa ritme napas kita yang berbentuk frekuensi itu benar adanya. Itu jadi pertanyaan kan? Karena tentu saja seseorang harus bisa membuktikan benar atau tidak nih ritme napas ini menghasilkan frekuensi. Jangan-jangan ini ngarang-ngarang aja kan begitu. Maka pada titik ini kita harus belajar untuk sedikit lebih advance, yakni cara mengukur ritme napas dalam bentuk frekuensi. Maka diperlukan alat, karena mata telanjang kita nggak bisa melihat. Ya sama kayak kita sekarang nggak bisa ngeliat sinyal Bluetooth gitu kan. Padahal frekuensi Bluetooth itu. Kita nggak bisa ngeliat sinyal Telkomsel, padahal frekuensi sinyal Telkomsel itu. Kita juga nggak bisa ngeliat sinyalnya Indosat, ya padahal frekuensi Indosat itu. Semuanya frekuensi. Kita juga nggak bisa ngeliat sinyal Wi-Fi, padahal frekuensi. Tapi nggak lantas sinyal Wi-Fi itu nggak ada. Nggak lantas sinyal Bluetooth itu nggak ada, ya kan? Di sekeliling kita ada banyak sekali sinyal-sinyal berseliweran dari mulai Bluetooth, Bluetooth juga mungkin ratusan yang ada di depan mata saya nih. Wi-Fi juga mungkin ada puluhan gitu kan. Mungkin juga sinyal-sinyal provider juga banyak dan sebagainya. Ya pasti nggak kelihatan mata, maka harus pakai alat. Nah, ketika dalam teori napas refleks kita sudah berhasil menghitung
laju pernapasan yang dilihat dari sudut pandang frekuensi, maka step berikutnya bagaimana cara mengetahui, bagaimana cara melihat bahwa frekuensi itu ada. Kita butuh alat, yakni alat ukur HRV. Alat ukur HRV ini kalau di OMG itu dibagi menjadi yang standar dan non-standar. Pengertian standar adalah alat-alat ukur HRV yang dapat dijadikan eh, alat untuk pembuatan karya tulis ilmiah karena memiliki dasar jurnal yang kuat. Jadi kalau misalnya pengen meneliti napas ritme yang nanti dipresentasikan di hadapan profesornya begitu, dibuatkan karya tulis S2 atau S3, maka harus pakai alat HRV yang standar. Kenapa? Karena dia memiliki dasar rujukan jurnal yang kuat. Apa dasar rujukan jurnal yang kuat di alat ukur HRV ini? Yang pertama namanya Polar H10. Polar H10. Jadi Polar H10 ini alat ukur HRV yang akurasinya diperbandingkan dengan EKG itu 99,7%. Jadi akurasinya ketika diperbandingkan dengan EKG itu 99,7%. Jadi ketika pakai alat ukur HRV dengan merek Polar H10 ini, maka orang itu setara dengan menggunakan EKG. Sama aja, karena 99,7%. Maka Polar H10 itu menjadi standar de facto pada setiap pengukuran-pengukuran profesional yang membutuhkan akurasi dan keabsahan data yang baik. Kita pakai Polar. Nah, nanti Polarnya akan merekam semua aktivitas heart rate variability kita yang low frekuensi, very low frekuensi, dan high frekuensi tadi. Nah, kemudian tentu saja semua pengukuran di badan kita masuk ke dalam alat polar itu. Tetapi, ada tetapinya, kita belum bisa melihat visualnya. Nah, maka dari itu, kita butuh software yang diinstal di laptop untuk melihat visualnya. Ya kan, kalau visual frekuensi kan biasa bentuknya kan begini, kayak detak jantung gitu kan bentuknya begini, kan kayak apa namanya ada bukit lembah begitu, ya kan? Nah, kita perlu software. Software ini juga harus dipilih betul yang standar jurnal ilmiahnya tinggi. Artinya software-software yang dipakai oleh ratusan universitas, ribuan atau mungkin puluhan ribu ilmuwan yang memiliki basis jurnal yang banyak, lebih dari 5.000 jurnal. Maka software jenis ini termasuk kriteria mutawatir. Mutawatir itu dipakai oleh orang banyak dan diakui oleh orang banyak. Nama softwarenya adalah Kubios. Kubios HRV. Nah, dengan menggunakan software Kubios HRV, maka ritme napas kita direkam melalui alat ukur HRV namanya Polar H10, lalu divisualkan datanya di laptop menggunakan Kubios HRV. Nah, seperti itu. Nanti baru kita akan melihat dan meyakini bahwa betul napas kita menghasilkan frekuensi. Berbeda napasnya pada detiknya, berbeda 1 detik saja, atau bahkan berbeda setengah detik saja, maka frekuensi yang terbentuk berbeda. Karena Hertz itu adalah 1 siklus per detik. Maka berbeda detik tarik napas atau detik buang napas, maka akan berbeda pada frekuensi. Itulah kenapa di dalam teori napas ritme ini, frekuensi-frekuensi itu dibangun dari detik tarik napas tertentu, dengan jumlah yang tertentu. Dan masing-masing dari ritme napas kita memiliki manfaat. Contoh, saya ambil contoh salah satu. Ada penelitian yang dilakukan oleh Traub Herring Meyer. Ini ilmuwan, namanya Traub Herring Meyer. Biasa disebut sebagai gelombang Meyer. Nah, gelombang Mayer itu frekuensinya pembuluh darah arteri. Besarnya adalah 0,1 Hz. Jadi 0,1 Hz ini disepakati di seluruh dunia merupakan frekuensinya pembuluh darah arteri. Nah, 0,1 Hz. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara napas kita bersentuhan dengan pembuluh darah? Nah, ingat, di dalam teori frekuensi, salah satu keistimewaannya adalah resonansi. Jadi kehebatan dari frekuensi itu ada dua. Pertama adalah resonansi. Yang kedua adalah dapat memasukkan data dan informasi. Nah, kita cerita dulu mengenai resonansi. Karena ini bagian paling sering. Jadi setiap kali ada 2 atau lebih frekuensi yang sama,
maka frekuensi itu akan saling bergetaran. Kita menyebutnya beresonansi. Jadi kalau misalnya cara paling gampang mengilustrasikannya adalah ada dua buah garpu tala. Garpu tala 1 dan garpu tala 2. Ya kita sebut saja garpu tala A dan garpu tala B gitu ya. Garpu tala A frekuensinya 2 Hz. Sedangkan garpu tala B frekuensinya 3 Hz. Ketika saya pukul garpu tala A, maka garpu tala B tidak akan bergetar. Kenapa? Karena frekuensinya beda. Garpu tala A frekuensinya 2 Hz, garpu tala B frekuensinya 3 Hz. Jadi kalau saya pukul garpu tala A, maka garpu tala B nggak mungkin bergetar. Karena frekuensinya berbeda. Tapi kalau misalnya ada garpu tala lain, sebutlah garpu tala C, frekuensinya 2 Hz juga. Maka ketika saya pukul garpu tala A, ting, seperti itu, maka garpu tala C akan bergetar karena frekuensinya sama. Pada semua yang frekuensinya sama akan terjadi resonansi. Jadi ketika kita sudah tahu menurut Praub-Herring-Meyer bahwa frekuensinya pembuluh darah itu adalah 0,1 Hz. Ya, pembuluh darah frekuensi 0,1 Hz, maka bagaimana cara kita beresonansi dengan pembuluh darah? Yakni aturlah detik tarik napas dan detik buang napas pada napas kita yang menghasilkan frekuensi 0,1 Hz. Dasarnya begitu. Dan semudah itu tuh konsepnya tuh. Ya kan? Nah, berapa 0,1 Hz? Ya 0,1 Hz berarti bisa didapat dengan ritme 55, seper-10 kan? Karena tadi rumus Hertznya itu adalah 1 per total cycle time. Detik tarik napas ditambah dengan detik buang napas. Jadi ketika kita bernapas dengan tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik, tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik, tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik, terus begitu nggak berhenti-berhenti. Maka pada titik itu kita sedang menghasilkan frekuensi 0,1 Hz. Maka kita bisa bilang paru-paru manusia selain sebagai pembentuk asam basa, kemudian oksigen, karbon dioksida, dan fungsi-fungsi metabolisme lainnya, juga sebagai pembentuk frekuensi manual. Apabila orang itu mengubah laju pernapasannya dengan sadar dan sengaja pada sebuah siklus tertentu. Nah, sesederhana itu tuh. Jadi artinya ketika seseorang itu bernapas dengan tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, terus begitu selama satu siklus tertentu, dia menghasilkan frekuensi 0,1 Hz. 0,1 Hz ini pasti akan bergetaran dengan seluruh tubuh kita, ya kan? Pasti akan bergetaran, pasti akan nyampe ke seluruh tubuh kita, tetapi dia hanya akan memilih bergetar dengan yang frekuensinya sama. Kan teorinya begitu. Ya sama kayak misalnya ilustrasikan ada 10 garpu tala. Anggaplah masing-masing frekuensinya 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, dan seterusnya sampai 10 Hz. Jadi ada 10 garpu tala dengan frekuensi masing-masing dari 1 sampai 10 Hz. Lalu saya ambil satu garpu tala baru yang frekuensinya 5 Hz. Lalu saya pukul, ting, yang bergetar pasti yang mana? 5 Hz aja kan? Walaupun ada 10 garpu tala di situ. Karena saya memilih yang 5 Hz, yang saya pukul adalah yang 5 Hz, maka sumber frekuensi saya adalah 5 Hz. Otomatis ketika bergetaran ke medium, medium itu berarti udara, lalu dia nyampe kepada 10 garpu tala itu, yang merespon hanya yang 5 Hz saja. Pasti begitu. Iya kan? Pasti begitu. Ya, frekuensi yang sama itu sama kayak kita manggil deh. Misalnya ada absensi, ya kan ada 10 orang. Yang satu namanya Udin, Dono, Budi, Rita, Rini, Sinta, dan seterusnya. Terus saya panggil, Budi. Oh, ya pasti yang nyaut Budi doang. Nggak mungkin Sinta ikut naik, saya bu. Nah, gitu kan. Atau misalnya Bambang ikut nyaut, saya bu. Nah, nggak mungkin. Kalau saya panggil Budi, yang nyaut ya Budi doang. Kan begitu. Nah, frekuensi juga begitu. Jadi ketika misalnya apa namanya saya pukul garpu tala 1 Hz, di antara 10 garpu tala di depan saya yang nyaut yang mana? Ya pasti 1 Hz. Nah, demikian juga olah napas. Ketika saya misalnya melakukan sebuah teknik olah napas ritme dengan ritme 55, tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik, tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik. Seluruh bagian tubuh saya adalah garpu tala kecil tadi. Mata adalah garpu tala sendiri, hidung garpu tala sendiri, tulang garpu tala sendiri, otot garpu tala sendiri, darah garpu tala sendiri, ginjal garpu tala sendiri, limpa garpu tala sendiri, pembuluh darah arteri garpu tala sendiri,
pembuluh darah vena, garpu tala, dan seterusnya, dan terus semua molekul yang ada fisiknya di badan kita, yang ada fisiknya, baik fisik itu pengertiannya terlihat oleh mata ataupun yang terindra oleh akal, itu ada frekuensinya sendiri. Jadi ketika misalnya saya atur ritme napas saya dengan tarik 5 detik, buang 5 detik, lalu menghasilkan frekuensi 0,1 Hz, yang bergetar yang mana? Di badan saya. Pasti yang bergetar adalah yang frekuensinya 0,1 Hz juga. Yakni pembuluh darah arteri menurut kesepakatannya yang disusun oleh Traub-Hering-Meyer. Seperti itu. Karena tubuh itu kan kompleks sekali. Ada 11 sistem pada tubuh manusia. Sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem kulit, ada sistem pembuangan, ada sistem respirasi, ada sistem pencernaan, ada sistem reproduksi dan sebagainya. Ada banyak. Dan itu kita masih bicara gedeannya sistem. Belum kita bicara subsistem yang ada di bawahnya. Kalau memang ada mas, ada subsistemnya ada. Seperti contohnya sistem syaraf. Sistem syaraf itu disebut sebagai master system. Di bawah sistem syaraf nanti ada sistem syaraf pusat, ada sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat di bawahnya lagi ada subsistemnya, namanya spinal cord, tulang belakang, dan brain, otak. Sistem syaraf tepi ada cabangnya lagi dua, namanya syaraf otonom, namanya ya syaraf otonom dan syaraf somatik. Nanti yang otonom juga ada cabangnya lagi dua, namanya syaraf simpatetik atau syaraf parasimpatetik dan syaraf parasimpatetik. Jadi untuk satu sistem syaraf saja, tadi ada dua cabang tuh, ada tepi, ada pusat. Pusat ada spinal cord, ada brain. Tepi ada somatik, ada otonom. Otonom ada cabangnya lagi, ada simpatetik, parasimpatetik. Nah itu baru bicara sistem syaraf aja, cabangnya begitu. Kita belum bicara sistem yang lain, sistem peredaran darah gitu kan. Kita belum bicara sistem reproduksi, kita belum bicara sistem pernapasan, kita belum bicara sistem pembuangan, sistem pencernaan dan sebagainya. Ada cabang-cabangnya lagi. Dan itu di dalam teori napas ritme diilustrasikan seperti garpu tala. Jadi badan kita ada garpu talanya. Nah, napas ritme itu berusaha untuk menggetarkan garpu tala yang ingin kita tuju. Jadi ketika kita mengubah ritme napas, maka kita sedang menggetarkan apa? Nah, tadi udah ada contoh satu ya. 0,1 Hz menurut Traub-Hering-Meyer itu disepakati seluruh dunia sebagai frekuensinya pembuluh darah arteri. Maka sering disebut sebagai gelombang Meyer. Diambil dari nama penemunya, Traub-Hering-Meyer. 0,1 Hz. Terus apa lagi? Misalnya kita ambil contoh garpu tala yang kedua, yakni garpu tala cerebrospinal fluid atau cairan sumsum tulang belakang. Nah, cairan sumsum tulang belakang frekuensinya 0,2 Hz. Maka dia bisa distimulasi dengan frekuensi 2,5-2,5. Tarik napas 2,5 detik, buang napas 2,5 detik. Tarik napas 2,5 detik, buang napas 2,5 detik. Maka jika kita melakukan ritme napas 2,5-2,5, tarik 2,5, buang 2,5, tarik 2,5, buang 2,5. Maka kita sedang menstimulasi cairan sumsum tulang belakang yang sebelumnya tidak mungkin bisa disentuh apalagi dipegang dengan cara apapun. Tapi lewat napas ritme jadi bisa. Dan apakah 0,2 Hz ini karangan Mas Gunggung? Bukan, itu proven by jurnal. Nah, dan bahkan disebutkan dengan jelas, ketika seseorang itu tarik napas hingga batas 2,5 detik, lalu buang napas dengan batas 2,5 detik, maka terlihat pergerakan cairan sumsum tulang belakangnya dari ujung tulang ekor naik terus ke atas. Ajaib kan? Nah, itu baru contoh dua, yakni 0,1 Hz dan 0,2 Hz. Sementara kalau dari sisi spektrum frekuensi, kalau mulainya dari 0, berarti ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Sampai 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz dan seterusnya. Jadi akan jadi sangat banyak sekali pemahaman-pemahaman mengenai frekuensi. Tapi konsep dasarnya sama. Ilustrasikan seluruh tubuh kita sebagai garpu tala kecil. Yang masing-masing mewakili sistem tertentu, mewakili fungsi tertentu, mewakili molekul tertentu. Lalu cara kita bersentuhan dengannya adalah dengan mengatur ritme napas yang frekuensinya sama dengan frekuensi yang mau kita tuju. Ilmunya napas ritme di situ.
Maka teori napas ritme masing ini punya cara, punya solusi untuk bersentuhan dengan apapun yang ada di badan manusia melalui jalur frekuensi. Dengan cara bagaimana? Mengatur ritme napas. Dibentuk frekuensi dari ritme napas, getarkan apa? Dibentuk frekuensi dari ritme napas, getarkan yang mana? Dibentuk frekuensi pada ritme napas, getarkan yang ini, yang itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka pasti akan ketemu getaran atau resonansi gelombangnya. Nah, termasuk untuk penyakit-penyakit berat, seperti misalnya kanker apa dan sebagainya. Nah, contoh lain, ini sudut pandang yang direct. Direct itu berarti frekuensinya langsung bersentuhan dengan objeknya. Jadi garpu talannya digetarkan, frekuensinya bersentuhan dengan direct garpu talan yang ada depan. Loh, kalau ada direct berarti ada indirect. Kalau ada langsung berarti ada nggak langsung. Iya. Kenapa? Karena di badan kita ada molekul-molekul yang masih tersembunyi. Yang dia baru muncul ketika ada sebuah reaksi. Baik reaksi kimia gitu kan, reaksi biologis, atau reaksi fisiologis, atau reaksi fisika, atau reaksi apa namanya kimiawi dan sebagainya. Dia masih tersembunyi. Misalnya adrenalin, hormon adrenalin. Itu masih tersembunyi tuh. Kortisol masih tersembunyi tuh. Bisa dipicu ketika ada sebuah peristiwa. Bisa dipicu apabila ada sebuah dorongan eksternal yang terjadi dalam badan kita. Misalnya, ketika seseorang itu menggunakan ritme 55, tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik, tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik. Selain dia sedang menstimulasi pembuluh darah arteri, menurut teori Traub-Herring-Meyer tadi, maka frekuensi 0,1 Hz juga ternyata bersinggungan dengan frekuensinya syaraf otonom pada jalur simpatetik. Jadi syaraf simpatetik itu ada frekuensinya. Syaraf parasimpatetik juga ada frekuensinya. Nah, ketika misalnya kita latihan ritme 55, tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, bergetarlah dengan syaraf simpatetik. Jika itu terus dilakukan pada durasi-durasi tertentu, maka saraf simpatetik akan memunculkan hormon adrenalin. Karena salah satu syarat dari munculnya hormon adrenalin adalah terstimulasinya saraf simpatetik. Terstimulasinya saraf simpatetik. Itu muncul tuh adrenalinnya. Loh, kalau ada saraf simpatetik berarti ada syaraf parasimpatetik. Iya. Jadi kalau kita mengkondisikan ritme napas yang menghasilkan frekuensi yang berada pada saraf parasimpatetik, maka jika terus-terusan digetarkan saraf parasimpatetiknya itu akan memunculkan hormon namanya asetilkolin. Akan memunculkan hormon namanya asetilkolin. Jadi saraf simpatetik hormonnya beda, parasimpatetik hormonnya beda lagi. Tapi hormon itu tidak berjalan-jalan bebas. Kita stimulasi dulu sarafnya, simpatiknya distimulasi, maka dia akan rilis adrenalin atau epinefrin. Parasimpatiknya kita stimulasi terus, maka dia akan rilis namanya asetilkolin. Nah, bisa seperti itu. Kenapa? Karena hormonnya itu baru dia muncul apabila ada stimulasi terhadap sebuah reaksi. Maka dalam teori napas ritme jadi gampang untuk memunculkan molekul-molekul tertentu yang masih tersembunyi. Yakni stimulasilah garpu tala tempat di mana molekul itu berada atau tempat di mana molekul itu nanti akan bisa keluar. Tadi contohnya asetilkolin. Berarti stimulasilah parasimpatetik dengan ritme-ritme yang berada pada range frekuensinya parasimpatetik. Adrenalin, dia masih tersembunyi. Tapi ketika kita menstimulasi saraf simpatetik, maka si adrenalin akan keluar. Lalu efeknya apa, Mas, kalau hormon-hormon ini keluar? Ya sesuai dengan kaidah dan fungsi hormon itu. Kalau misalnya adrenalin keluar, maka dia akan mempercepat detak jantung, dia akan bikin mulut kering karena nggak bisa keluar air liur gitu kan. Ya makanya orang kalau lagi olahraga kan simpatetiknya naik. Maka nggak mungkin mulutnya basah dengan air liur. Pasti dia kering. Nah sama juga ketika orang pengen cepat sembuh, maka parasimpatetiknya ya sering distimulasi. Kenapa? Karena parasimpatetik berhubungan dengan mekanisme rest, digest, and recovery. Mekanisme penyembuhan.
Nah, dalam teori napas ritme untuk mensimulasi parasimpatetik jadi gampang. Aturlah napas kita dengan ritme-ritme yang berada pada parasimpatetik. Itu diajarkan di kelas OMG. Diajarkan secara sangat detail sekali. Cara ngujinya, cara membuktikannya, ritme ini untuk apa, ritme ini untuk apa, secara bertahap dibikin kelas-kelasnya. Bahkan lebih jauh dari itu, karena semua yang fisik itu memancarkan frekuensi dan gelombang, ya secara kaidah sains ya, semua yang fisik itu memancarkan frekuensi dan gelombang, maka termasuk yang di luar tubuh manusia. Ada air, angin, tanah, gitu kan, kayu, batu, itu semua memancarkan frekuensi dan gelombang. Maka dalam pelajaran-pelajaran ilmu geologi, ilmu kelautan, gitu kan, misalnya kita pengen melihat ada apa di dasar laut, apa yang dikirim? Bukan manusia kan? Apa dikira alat mas? Bukan. Yang dikirim adalah gelombang, suara, atau sonar. Ditembakkan dari atas kapal atau dari kapalnya tembakan ke bawah. Kalau manusia yang diturunkan untuk meneliti, beresiko. Kirimkan aja frekuensi dan gelombang. Bisa dilakukan scanning atau pemindaian, sehingga kita bisa tahu nanti dasar laut tuh bentuknya begini, nanti akan ada lembahnya, akan ada gunung kecilnya, akan ada karang-karang yang begini, ya, ketahuan semua dengan scanning frekuensi dan gelombang. Ya kan? Nah, jadi sama prinsipnya. Di luar tuh manusia juga dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Berarti ada garputala lain di luar tubuh kita. Ada garputala kayu, garputala batu, garputala angin, garputala air, garputala api, dan sebagainya. Garputala-garputala ini terkondisikan. Terkondisikan. Untuk apa? Ya untuk dapat nanti kita getarkan. Maka buat saya jadi tidak heran ada orang-orang tradisional yang latihan pernapasan, dia ambil wilayah yang misalnya dekat dengan air, atau dia latihannya di dalam air, gitu kan? Berarti dia sedang berlatih alat napas untuk unsur air. Jadi masuk akal. Kenapa? Ya bisa saja tekniknya memang berada pada frekuensi yang terbentuk yang sama dengan air. Maka muncullah sensasi-sensasi seperti air-air itu. Ya dingin, ya mungkin apa, yang mungkin apa. Bahkan ketika resonansinya bisa sedemikian kuat, seakan-akan kita sedang memegang. Kan begitu. Kalau resonansinya sedemikian kuat, berarti seakan-akan kita sedang memegang air itu kan. Api juga begitu. Makanya ada ilmu tradisional yang olah napasnya itu latihannya harus di dekat apinya gitu kan. Atau di daerah-daerah yang panas kan begitu. Ya buat saya masuk akal. Kenapa? Bisa jadi ilmu pernapasan yang diajarkan gurunya itu ya mungkin saja menghasilkan frekuensi yang sama dengan frekuensi api. Maka kalau misalnya teknik napasnya disebut dengan dalam tanda kutip napas api, ya jangan latihan di air kalau sifatnya untuk meningkatkan power atau beresonansi dengan alam kan begitu. Harus dicari yang sefrekuensi dengan itu agar menguat. Maka jadi masuk akal. Jadi nggak klenik jadinya. Kenapa? Darah sudut pandang frekuensi dan gelombang jadi masuk akal. Loh manusia aja ketika ritme napasnya diatur tarik 5 buang 5 tarik 5 buang 5 berarti 0,1 Hz bergetaran dengan pembuluh darah arteri disepakati oleh Saint Medit menurut ilmuwan Prabu Herring Mayer kan begitu. Berarti artinya saya bisa dong 0,1 Hz saya cari di alam ini apa yang berhubungan dengan 0,1 Hz. Ketika saya samakan, oh ternyata akan bergetaran dengan eh, subjek ini, dengan objek ini kan begitu. Nah jadi akhirnya jadi masuk akal. Maka di dalam teori napas ritme, walaupun mungkin masih seumur jagung, baru 12-an tahun atau 15-an tahun, tapi bisa menjelaskan, bisa membuat kita tidak terjebak pada klinik ketika memahami olah nafas. Tidak terjebak dengan pasti tidak akan terjebak dengan klinik. Kenapa? Dengan dasar frekuensi dan gelombang, dengan teori frekuensi dan gelombang, dengan konsep resonansi yang tadi sebutkan ya, maka kita jadi bisa tahu bahwa oke, saya bisa bergetaran dengan orang dengan satu frekuensi orang itu sama. Kalau frekuensi orang itu tidak sama, resonansinya berbeda, pasti kita akan berseberangan dengan orang itu. Nah, konsep resonansi dan frekuensi ini itu ada di semua aspek kehidupan. Di perusahaan juga begitu, ya kan? Ya, perusahaan menyebutnya sebagai visi misi. Apa itu visi misi?
yakni orang-orang yang harus bersepakat dengan frekuensi dan gelombang di perusahaan itu. Kita harus bersepakat dengan visi misinya. Oh, saya nggak mau, Mas. Aku pengen kerja aja terima gaji, tapi aku nggak bersepakat dengan visi misinya. Ya nggak bisa. Ya lu akan keluar secara otomatis. Kenapa? Karena dia akan tersisih, karena frekuensinya beda. Kalau visi misinya sama, berarti kita bersepakat dengan perusahaan itu. Ya kan? Ya, tapi saya nggak begitu ngerti. Ikuti aja. Ya, nggak apa-apa. Artinya dia bersepakat dengan visi misinya perusahaan itu, walaupun dia belum bisa beresonansi betul. Sama, dengan pasangan juga begitu. Kalau misalnya visi misinya masih sama, frekuensinya masih sama, ya masih bisa jalan bareng, kan begitu. Kalau misalnya udah enggak, berarti visi misinya udah berbeda, resonansi udah berbeda, frekuensi udah berbeda, ya sudah, bubar jalan. Ya, nggak apa-apa. Itu kan namanya juga perjalanan frekuensi, kan. Orang kan mencari yang sama. Orang akan mencari yang memiliki resonansi terkuat pada dirinya. Kenapa? Karena di dalam teori resonansi, frekuensi dan gelombang, itu ada yang disebut dengan resonansi yang saling menguatkan, yakni resonansi konstruktif dan resonansi destruktif. Apa itu resonansi konstruktif? Yakni resonansi antara dua atau lebih frekuensi yang saling menguatkan. Jadi ada frekuensi A, frekuensi B, ketemu, saling menguatkan. Itu disebut sebagai resonansi konstruktif. Dua atau lebih. Kebalikannya, yang disebut dengan resonansi destruktif adalah jika dua atau lebih frekuensi yang ketika saling ketemu, dia akan saling menegasikan atau saling melemahkan. Itu disebut dengan resonansi destruktif. Nah, jadi mesti hati-hati. Jika Anda berada pada sebuah komunitas yang kemudian komunitas itu membuat Anda jadi jauh dengan keluarga, jauh dengan misalnya orang-orang baik, jauh dari kebaikan-kebaikan, ya masih hati-hati. Berarti Anda sedang menciptakan dunia dengan frekuensi yang kayak gitu. Maka cari resonansi yang menurut kita terbaik. Di mana resonansi itu saling menguatkan, saling mensupport, saling mendukung kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, maka dalam teori nafas ritme, hal itu bisa dijelaskan dengan mudah. Kenapa? Karena dasar penciptaan ilmu nafas ritme adalah berada pada frekuensi dan gelombang. Berada pada kaidah resonansi. Maka kita sangat memahami apa itu resonansi konstruktif, apa itu resonansi destruktif. Ya kan? Nggak bisa begitu? Bisa. Nah, maka dari itu, siapapun yang nonton, coba belajar teori nafas ritme. Maka Anda akan terhindar atau jauh dari klinik ketika belajar olah nafas. Anda akan rasional, tapi juga spiritualitas meningkat. Kenapa? Karena memang kita mengerti dan memahami dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Dan sudut pandang frekuensi dan gelombang itu masuk pada kaidah kuantum. Kalau yang lama rata-rata kaidah Newtonian. Ya, ini berbasis molekuler, berbasis jumlah, berbasis fisik begitu. Kalau fisika kuantum atau kuantum fisik itu berada pada kualitas, bukan kuantitas. Nah, karena kualitas, maka biasanya ya makin nggak ada, makin sedikit sekali. Karena kualitas itu kan pasti sedikit jumlah, ya kan? Ya dari 10 atau dari 1 juta orang yang berkualitas, misalnya 10 besar atau 3 besar, kira-kira begitu. Nggak mungkin sejuta-jutanya itu berkualitas semua, ya kan? Tapi kalau dalam mekanika Newtonian, ya ya udah 1 juta orang itu 1 juta itu. Tapi dalam fisika kuantum kita bicara kualitas. Berarti masuk pada aspek yang bukan molekul, masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi ke level atomik, dari level atomik masuk lebih dalam lagi, terus ke subatomik, dari subatomik masuk lebih dalam lagi. Dulu dikira paling kecil itu atom, makanya disebut sebagai atomos. Itu tidak bisa dibagi. Ternyata seiring dengan pengetahuan atom bisa dibagi lagi. Kan begitu. Begitu udah masuk pada lebih dalam lagi, atom ada subatom lagi, ada partikel lagi, ada elektron, neutron, proton. Wah, ada lagi. Iya, ternyata begitu masuk ke dalam lagi, ada lagi yang lebih kecil dari elektron. Apa namanya? Quark. Q U A R K A R C K. Quark. Lalu quark itu ternyata ada lebih dalam lagi. Terus ada string di dalamnya, ada frekuensi di dalam, ada kekosongan. Begitu. Ya ternyata ketika kekosongan itu ya ketiadaan. Loh, bagaimana ceritanya ketiadaan bisa jadi ada? Nah, ini adalah perjalanan panjang pemahaman, kan begitu. Karena dari pas yang paling kecil
ketiadaan, lu naik, 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 naik menjadi ada. Maka antara ada dan tiada, ya berada pada satu dualitas. Kita jadi ngerti. Kenapa? Karena kita belajarnya frekuensi dan gelombang. Masuk pada teori mekanika kuantum. Nah, itu napas ritme seperti itu. Nah, sudah 45 menit ya. Oh, apa kabar Bu ini? Wih, tap-tap layar, mantap. Ya, ya ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai karena saya kejebak apa namanya, ganjil genap. Karena kejebak ganjil genap, jadi ya sudahlah pasrah sajalah. Belok-belok cari kafe, habis dari pasien tadi. Pasien kanker stadium 4 di paru-paru yang sudah 7-8 cm, 8 cm pembesaran kankernya. Ya mulai latihan, ya alhamdulillah membaik. Ya mudah-mudahan akan terus membaik. Nah, maka dari itu, eh, dalam pemahaman napas ritme ini, kita mulai belajar dari hal-hal yang boleh kita mulai dari sifatnya fisik, berarti mekanika Newtonian juga boleh hal-hal yang sifatnya kuantum. Ya, ini berdasarkan prinsip frekuensi dan gelombang. Otomatis kita harus bergeser sudut pandangnya. Maka di kelas khusus CA saya sering bilang di beberapa video, ayo Anda bergeserlah dari sudut pandang yang tadinya fisik, yang sebatas cuma ritme-ritme, pada sudut pandang yang bersifat kuantum. Karena ada banyak manfaat di situ, ada banyak keajaiban yang besar di situ. Tapi cara membuktikannya harus benar, melogikakannya benar, cara ngurut-ngurutannya juga benar, nggak ngasal begitu. Nah, seperti itu. Nah, 47 menit. Ini saya ada tulisan di layar tuh expires in 3 hari. Oh, karena waktu itu ini saya pakai TikTok Live for desktop ya. TikTok Live-nya itu dari laptop, bukan dari HP. Nah, karena saya penasaran pengen tahu dari laptop kayak apa sih. Oh, ternyata begini. Tapi ternyata sama sama pihak TikToknya cuma dikasih live bisa 14 hari. Sudah saya pakai 3 kali, ini live ketiga apa keempat ini. Live pertama cuma berapa belas menit, live kedua 25 menitan, live ketiga 1 jam, ini live keempat 47 menit. Nah, begitu. Seru ya. Nah, maka ketika kita belajar olah nafas, ya kita harus belajar dari sumber-sumber yang memang mengerti. Dan bahwa bahwa napas ini adalah milik Tuhan, itu betul. Tapi juga tentu tidak lantas menjadi sebebas-bebasnya Anda untuk melakukan modifikasi atau mengubah konsepnya apabila memang tidak mengerti. Kalau tidak mengerti lebih baik belajar. Maka saya selalu membuka kesempatan bagi siapapun untuk icip-icip teori napas ritme, untuk mendengar dasar teorinya, melihat manfaat-manfaatnya. Akalnya dipakai untuk menganalisa. Begitu. Siapa nih? Cika Doeta. Mas, untuk pasien CA ritme 55 jadi ritme wajib. Iya, ritme wajib. Maka dari itu di kelas khusus CA ritme 55 menjadi ritme wajib. Kenapa? Pertama, itu tadi. Ritme 55 frekuensinya 0,1 Hz. Kemudian dia frekuensinya pembuluh darah. Kan panjang pembuluh darah di badan kita. Getarkan semua di situ. Dan 0,1 Hz menurut Raub Herringmeier. Ada lagi ilmuwan yang berbeda bahwa frekuensi dasar jantung manusia adalah 0,1 Hz. Dan frekuensi dasar otak manusia adalah 0,1 Hz. Jadi bayangkan, frekuensi pembuluh darah kita 0,1 Hz, jantung kita 0,1 Hz, otak kita 0,1 Hz. Frekuensi fisik dasarnya. Maka ketika kita latihan ritme 55, itu sama dengan kita sedang menggetarkan jantung kita, menggetarkan otak kita, menggetarkan pembuluh darah kita. Semua tubuh kita bergetaran. Maka tidak heran ketika misalnya, kalau tadi kita udah bahas mengenai konsep resonansi. Yang satu lagi konsep data dan informasi. Nah, data dan informasi itu apa? Ya, ini sesuatu yang kita sisipkan ke dalam frekuensi. Ya, kayak saya misalnya ini ada HP, di HP ini kemudian apa namanya? Saya pakai Telkomsel, saya nggak berlangganan paket data. Kalau misalnya saya nggak berlangganan paket data, berarti komunikasinya yang berhubungan data saya nggak bisa. Saya nggak bisa lihat WA, nggak bisa lihat YouTube, nggak bisa lihat gambar, foto, video, dan sebagainya. Tapi saya masih bisa ditelepon, karena masih ada komunikasinya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam napas ritme juga begitu.
Napas ritmenya adalah mekanika ventilasinya. Tetapi di dalamnya kita bisa memasukkan data dan informasi. Nah, kita bisa masukin data dan informasi. Apa itu? Data dan informasi ya, nanti kita akan bahas di pelajaran akan datang. Ini udah 50 menit soalnya. Apakah 55 bisa dianggap ritme meditasi juga? Enggak juga. Kalau dapat ritme, semua ritme adalah ritme meditasi. Dari 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, sampai 10, 10. Termasuk juga turunan-turunannya. Nah, makanya kalau yang menyimak YouTube saya, di dalam napas ritme ini terbagi menjadi dua pemahaman dasar. Core-nya. Yang pertama adalah disebut sebagai napas ritme inti atau core napas ritme. Apa itu napas ritme inti? Napas ritme inti adalah napas ritme yang berada pada mekanika ventilasi pada rasio 1:1, 1:2, dan 2:1. Ini yang ngomong rasio mekanika ventilasi bukan bahasa saya ya. Memang saya mengutip dari buku-buku textbook jurnalnya. Dari buku-buku textbook kedokteran modern. Jadi dalam ilmu spirometri pada kaidah mekanika ventilasi, laju pernapasan manusia dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah yang berdasarkan rasio 1:1. Apa maksudnya? Yakni detik tarik napas sama dengan detik buang napas. Jadi ritmenya, perwujudan ritmenya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10 dan seterusnya sampai 30, 30 dan seterusnya. Pokoknya detik tarik napasnya sama dengan detik buang napasnya. Itu rasio 1:1 dalam kaidah mekanika ventilasi. Jadi ada ilmunya, nggak ngarang bebas. Yang kedua, rasio 1:2. Apa maksudnya? Yakni buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Contoh ritmenya apa? 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12, 17, 18, 19, 8, 16, 9, 18, 10, 20, dan seterusnya. Jadi semua ritme napas yang buang napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Itu rasio 1:2. Biasa disebut sebagai prolong expiration. Prolong expiration. Ini ada manfaatnya. Ritme rasio 1:1 juga ada manfaatnya. Rasio 1:2 juga ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, napas ritme inti adalah rasio 2:1. Apa maksudnya? Yakni yang tarik napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan buang napasnya. Maka akan diterjemahkan menjadi ritme 21, 42, 63, 10, 5, kemudian 20, 10, 19, 18, 9, dan seterusnya. Pokoknya tarik napasnya 2 kali panjang dibandingkan buang napasnya. Ini sering disebut sebagai inverse ratio dalam teori mekanika ventilasi. Jadi ada ilmunya. Makanya saya bilang napas ritme itu nggak mengarang bebas. Nggak bisa ada karang-karang ritme sesuka hati, misalnya begitu kan. Hanya karena mendapat inspirasi atau pencerahan kan begitu. Karena dalam teori spirometri, di situ ada dasar ilmunya, yaitu rasio 1:1, rasio 1:2, dan rasio 2:1. Nah, dalam teori napas ritme, ada juga nanti rasio 1:n dan rasio n/1. N itu bisa diganti dengan angka. Jadi bisa 1:3, 1:4, 1:5, dan seterusnya. Dan ini ada ilmunya juga. Maka nggak ngarang-ngarang. Itu yang disebut dengan napas ritme inti. Ya, napas ritme itu yang berada pada semua rasio itu. Jadi ketika belajar napas ritme, Anda akan dapat mengerti jenis-jenis ilmu pernapasan di muka bumi ini. Kenapa? Karena pasti nggak akan keluar dari rasio itu. Biarpun ada yang tarik napas, tahan. Lalu dia bergerak. Saya itu buang, berjurus lah kata aku. Ya tinggal dihitung aja. Laju pernapasannya bagaimana? Tarik napasnya berapa detik? Tahan napasnya berapa detik? Buang napasnya berapa detik? Kan tinggal dilihat aja. Kan begitu. Maka pada titik tertentu, ketika dia stabil pada siklus itu, ya bisa kehitung frekuensinya. Ya kan? Jadi bisa tahu kita dengan sangat mudahnya. Nah, itu napas ritme inti. Nah, ada lagi yang kedua namanya napas ritme terapan. Napas ritme terapan. Jadi napas ritme terapan ini adalah semua napas ritme inti plus intermittent stress. Nah, jadi semua napas ritme inti yang ditambah dengan intermittent stress. Apa itu intermittent stress? Intermittent stress itu jenisnya macam-macam. Ada yang disebut dengan tahan napas. Nah, tahan napas itu menaikin stres, karena naikin CO2, naikin detak jantung. Maka menahan napas masuk pada kriteria intermittent stress. Jadi kalau misalnya napas ritme inti ditambah dengan menahan napas,
maka dia akan berubah menjadi ritme segitiga atau ritme segi empat. Ritme segitiga itu ada tahan napasnya, baik bentuknya tarik, tahan, buang, atau tarik, buang, tahan. Nah, jadi gampang memahaminya kan? Minum dulu. Ya santai aja sambil nunggu apa namanya ganjil genap. Oke, balik ke konsep tadi ya. Jadi ritme segitiga atau napas segitiga, tarik, tahan, buang, atau tarik, buang, tahan. Itu masuk pada kriteria napas ritme terapan. Terserah jenisnya apa. Orang mau sebut sebagai 478, orang mau sebut sebagai 284, orang mau sebut sebagai apa saja terserah. Anda carilah di YouTube tuh banyak banget bejibun tuh, baik yang ada jurnalnya maupun di karang-karang sendiri. Itu masuk dalam kriteria napas ritme terapan. Seru kan? Jadi bisa masuk semua tuh. Jadi napas ritme itu bisa membungkus semua teknik yang ada di dunia ini. 478 kan terkenal banget kan. Itu penelitian dari Amerika untuk memudahkan orang tidur awalnya itu. 478. Masuk pada kriteria napas ritme terapan. Ada lagi 4444. Wah, katanya Navy SEAL atau Angkatan Laut Amerika pakai teknik ini katanya. Terus bukunya Josh Usin mengenai ilmu pernapasan yang zaman dulu tahun 70-an itu pakai ritme segitiga, ritme segi empat. Nah, dalam teori napas ritme masuk pada kriteria napas ritme terapan. Masuk semua ke situ. Jadi rumah besar itu napas ritme. Setelah kemudian apa lagi? Wim Hof. Itu masuk pada kriteria napas ritme terapan. Karena dia melakukan tarik buang, 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 lalu kemudian tahan napas. Masuk pada kriteria terapan, napas ritme terapan. Maka memahami napas ritme akan bisa membuat kita memahami apa itu Wim Hof, teknik Wim Hof. Akan membuat kita bisa memahami apa itu teknik Bastrika. Akan membuat kita bisa memahami apa itu teknik kapal bati. Semua yang ada di pranayama, itu jadi paham. Kenapa? Karena memang itu ada dasar ilmunya, bisa masuk ke situ. Dasar teori bisa masuk ke situ. Bastrika, kapal bati, Wim Hof, Tumo, itu sama. Sejenis. Tekniknya mirip. Napas ritme terapan juga punya yang sejenis itu. Ya kan? Kalau pada Bastrika, Tumo, kemudian kapal bati, Wim Hof itu tarik buangnya atau hiperventilasinya itu tidak ada pengaturan ritmenya. Jadi suka-suka aja tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Kalau napas ritme diatur. Tarik dua, buang dua, tarik dua, buang dua, tarik 2 detik, buang 2 detik, tarik 2 detik, dan seterusnya. Atau tarik 1 detik, buang 1 detik, tarik 1 detik, buang 1 detik, dan seterusnya. Atau tarik 3 detik, buang 3 detik, tarik dan terus itu ada pengaturan-pengaturan ritmenya. Termasuk tarik 2 detik, buang 4 detik, tarik 2 detik, buang 4 detik. Itu ada pengaturan ritmenya. Tujuannya apa? Napasnya diatur supaya frekuensinya dapat dilihat. Apa keuntungannya? Yakni predictable. Bisa diprediksi hasilnya. Kalau misalnya Anda ngacak aja napasnya, nggak bisa diprediksi hasilnya. Bingung. Kalau napas ritme, karena predictable kita bisa prediksi. Oke, yuk latihan pakai teknik Wim Hof yang acak boleh, nggak apa-apa, karena memang ada jurnalnya dan sebagainya. Tapi yuk juga boleh pakai napas ritme. Namanya apa? Ritme 24. Tarik 2, buang 4, tarik 2, buang 4, tarik 2, buang 4, dan seterusnya. Bentar ya, ini 5 menit lagi berakhir. Ya, udah ada pemberitahuan dari TikToknya 5 menit lagi berakhir. Karena sudah 1 jam. Ah, seperti itu. Nggak kerasa sejam ya. Ya, nanti rekamannya saya share di apa namanya YouTube sama di TikTok. Terima kasih pada 400-an orang yang sudah hadir dan like hampir 2.000. Wah, hampir 2.000 luar biasa. Kita ketemu lagi di kesempatan akan datang pada TikTok nganggur. Wah, TikTok nganggur. Pokoknya belajarnya santai aja. Kita ketemu lagi di kesempatan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.